kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, di acara Rema, program Rema ini. Hari ini kita ada di restoran Godong Ijo, Bojong Sari, Depok. Waduh, ini tempatnya mantap banget, sangat recommended tempat ini. Di sini ada botanical garden, di sini ada tempat pemancingan, di sini ada mini zoo, di sini ada restoran yang luas. Ini pokoknya sangat recommended untuk keluarga, bisa bawa keluarganya rekreasi di tempat ini. Brother, Bang Boin, hari ini kita benar-benar dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Yes. Kita datang di tempat ini. Oke. Tapi aku lihat Bang Boin nggak semangat, brother. Itu makanya. Kenapa mukanya nggak semangat? agak lunglai kayaknya Udah ini. banyak program kita yang kita jalani, tapi Bang Boin Ini sejak dia datang. Itu brother. perasaan adik Mak aja. adik aja itu. Ya. Oke Bang, Oke. karena Abang mukanya agak lunglai, kita Nah. bahas tentang mujizat hari ini. Bang. Oh, biar semangat. Biar semangat ya. Semangatnya, Ada- oke. Apakah Oke. masih ada mujizat itu Bang? Oke. Waduh. Siap. Mulai dari aku lah brother ya. Ya. Terkait dengan mujizat. Ada begitu banyak pandangan tentang mujizat ini brother. Bahkan ada yang menilai atau ada yang memandang bahwa mujizat itu sebetulnya sudah tidak ada. Kalau kita mengacu ke Alkitab ya, mujizat itu kan begitu banyak tanda-tanda supranatural itu, apa ya, misalnya laut terbelah, laut terbelah, Ya. lalu orang mati dibangkitkan, terus apa lagi ya, air menjadi anggur, terus bisa memberikan makan 5.000 orang, terus orang lumpuh bisa berjalan, pokoknya banyak lah pokoknya. Waktu Musa dijumpai oleh Tuhan, mujizat apa? Api ya? Api. Di Semak Duri. Di Semak Burning Duri bush, ya. gitu. Terus ada roti mana dari sorga. Pokoknya banyak lah mujizat. sekali, ya. Kalau dalam Alkitab, mujizat itu banyak sekali. Tapi semakin berkembangnya pemahaman, katakanlah kaum naturalistik, itu kaum para filsuf. Wah, Ya. anakku belajar filsafat. Teolog kan. liberal bahkan. Bahkan teolog liberal. Salah satu tokoh yang aku paling ingat itu adalah David Hume kalau dari kalangan filsuf. Ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya mujizat itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang masuk akal karena tidak bisa diobservasi secara empiris. Ya. Jadi tidak bisa dinalar atau tidak bisa diempiriskan Ya, atau dieksperimenkan. Ya. Dieksperimen. Agak belibet aku Bang, mohon maaf ya Bang. Minum dulu lah. Nggak bisa kalau gitu dilihat, ya. nggak bisa dirasakan. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba Ya. kan. Terus ada lagi salah satu teolog, bentar. Alat ujinya kan panca indera. Salah satu teolog aku masih ingat, yaitu namanya Bultmann gitu. Rudolf Bultmann. Bultmann. Dia mengatakan bahwa semua di dalam Alkitab itu sifatnya mitos. Ya, yang disimpulkan sebagai mujizat, tindakan mujizat, peristiwa mujizat itu dianggap sebagai mitos. Demitologisasi lah Ya. istilahnya ya. Itu istilah atau pemahaman yang dia cetuskan. Terus banyak juga teolog-teolog seperti Karl Barth dan kawan-kawan lah ya. Jadi memang agak berat nih pembahasan kita. Nah, melihat dari pandangan-pandangan itu, Bagaimana kita bagaimana menyikapinya? tanggapan brother? Apakah memang masih adakah mujizat tersebut sampai detik ini? Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, ada katakanlah gereja-gereja yang semacam terdikotomi. Ada yang benar-benar mengandalkan mujizat banget. Ya. Ada yang wah nalar gitu. Nah kalau begitu brother, bagaimana kemudian kita menanggapi pandangan-pandangan tersebut? Kita secara biblikal lah pasti Ya, secara penjelasan teologis, ya. kita, secara teologis pendekatan kita Secara teologis, logis, filosofis. filosofis, mantap. Nah bagaimana? Coba brother lah menjelaskan. Ya. Rata-rata sih ya penolakan itu karakteristiknya karena anti supranatural. Tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Padahal kalau kita mengakui Allah itu ada dan Allah yang ada itu adalah Maha Kuasa, seharusnya tidak ada kesulitan bagi kita untuk percaya hal-hal yang bersifat supranatural. Sangat bisa dan terlalu bisa untuk Allah melakukan mujizat. Kan mujizat itu kan terkait dengan tindakan atau hal-hal yang bersifat supranatural, di luar akal. Ya. Nah, bisa nggak sesuatu yang di luar akal itu terjadi? Sangat bisa. Ya, bergantung kepada bagaimana kita memandang Tuhan itu. Nah, seperti para teolog liberal, kalau mereka percaya Tuhan itu ada, Ya. dan Tuhan yang ada itu Maha Kuasa, apa sulitnya untuk kita mempercayai
hal-hal yang bersifat supranatural. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu sesuatu yang bisa kok kita terima secara akal kalau kita percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Yang ciptakan kita ini adalah Allah. Lalu yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Jauh lebih sulit, lebih sukar penciptaan alam semesta daripada sekedar membangkitkan orang mati, ya kan, mencelikkan orang buta, ya kan, membuat orang tuli mendengar. Jauh lebih sulit menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi justru kita sangat heran gitu loh, kok bisa ya para teolog liberal yang percaya Allah itu ada dan Maha Kuasa menolak fakta hal-hal yang bersifat supranatural itu bisa terjadi. Nah, yang pertama itu anti supranatural. Ya. Oke, paham. Yang kedua itu lebih kepada kesalahpahaman terhadap beberapa teks Alkitab. Oh. Ya. Jadi, cara menafsir maksudnya? Iya, cara menafsir Alkitab. Jadi gini, tadi kan brother singgung bahwa Alkitab itu dipenuhi banyak sekali tentang kesaksian mujizat. Baik PL maupun PB itu menceritakan ya banyak sekali kisah-kisah supranatural, kisah-kisah yang luar biasa. Ya kan, laut terbelah, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air menjadi anggur. Aduh, banyak sekali pokoknya ya cerita-cerita yang luar biasa. Api turun dari sorga. Iya, timbul pertanyaan kenapa hal itu nggak terjadi seintens sekarang ini gitu loh. Frekuensinya kenapa nggak setinggi dulu gitu loh. Kenapa nggak begitu banyak sekali mujizat. Nah, apakah karena mujizat nggak sebanyak dulu, lalu kita menganggap mujizat sudah berhenti, mujizat sudah tidak ada lagi. Ya kan, tambah lagi kita sebagai orang yang percaya mengasihi Tuhan, Bang Boin. Kita melayani luar biasa, ya kan, hidup dan mati kita di pelayanan. Waktu kita ada sakit, kita nggak disembuhkan oleh Tuhan. Kemungkinan untuk kita kecewa besar. Nah, nggak jarang seperti ini. Ya kan, kemungkinan untuk kita kecewa itu besar. Iya, betul. Nah, timbul sebuah pertanyaan bagi kita, benar nggak sih ada mujizat? Mujizat masih ada lagi nggak? Ya, yang lebih parahnya lagi, jangan-jangan sampai kita bertanya, Tuhan ini ada nggak sih? Iya, sampai titik itu loh. Iya. Karena ada orang, ya kisah-kisah dari seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang jadi ateis. Karena melihat realitas kehidupan manusia. Manusia itu sangat menderita. Ya, manusia itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Saudara ingat gak cerita temannya Billy Graham? Ya itu dia salah satunya yang saya maksud. Siapa namanya? Dia lihat koran atau majalah. Templeton ya? Templeton atau siapa gitu? Ya pokoknya itu teman-temannya. Teman di Billy Graham. Dan dia lebih terkenal pada waktu itu di zamannya daripada Billy Graham. Gimana dia bisa jadi ateis itu gimana, bro? Ada seorang ibu gitu loh dari Afrika yang menggendong. Dia lihat penderitaan ya? Iya, menggendong seorang anak. Anaknya itu sudah mati. Mati itu karena kelaparan. Ya kegersangan lah ya, kekeringan terjadi di daerah itu dan kita tahu ya, daerah Afrika itu memang panas banget, kekeringan, musim lapar, kelaparan itu sudah sesuatu yang biasa. Nah, dia melihat anak itu meninggal, dipegang sama ibunya. Lalu ya hamba Tuhan itu, ya temannya Billy Graham itu bertanya-tanya, loh, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia biarkan manusia menderita? Kenapa dia nggak berikan mujizat hujan turun aja gitu? Kenapa dia nggak menyatakan kuasa mujizatnya? Mana Tuhan? Mana mujizatnya? Akhirnya jadi apa dia? Jadi ateis. Ada sejumlah apologet yang mewawancarai dia seperti Lee Strobel, mempertanyakan, mempersoalkan kenapa di zamannya kamu itu kamu luar biasa dipakai Tuhan. Akhirnya kamu meninggalkan Tuhan hanya karena masalah mujizat. Ya kan, hanya tidak melihat mujizat Tuhan dinyatakan, lalu kamu meninggalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya tentunya jadi begini, masalahnya di mana sebenarnya? Nah, brother, masalah ini keren banget ini. Iya. Ini keren banget ini. Kalau brother udah masuk ke masalah, aku udah mulai pusing, brother. Kalau brother ini sudah bilang mulai, ini masalahnya di mana? Mulai pusing. Tapi ketika masalah ini dipecahkan, minimal abang terdekat kita nggak lagi bingung deh. Itu dia. Pusing lagi Di dia. segmen selanjutnya ya, Bang. Tunggu, Bang. Oke. Nanti di segmen selanjutnya. Setelah ini baru abang masuk. Oke. Tadi aku mendengar ada kesalahan tafsir ya? Ya, terhadap teks Alkitab. Terhadap teks Alkitab. Itu maksudnya apa? Seperti apa? Oh ya. Tadi kan kita mulai pertanyaan abang ini. Lebih dalam dari aku memang, Bang ini. Aduh. Ya, kembali mengarahkan kita ya Iya, pada pembahasan kita. Kita tanpa abang ini sia-sia, brother. Nggak jalan program ini. Menarik ya.
Jadi gini, tadi kan yang pertama anti supranaturalisme. Yang kedua lebih kepada kesalahan tafsir terhadap teks Alkitab. Nah itulah kecenderungan yang terjadi mengapa sampai pada akhirnya seseorang menyimpulkan bahwa mujizat tidak ada. Nah tadi kan kita sudah singgung bahwa Alkitab itu dipenuhi dengan kesaksian-kesaksian tentang mujizat. Nah selanjutnya yang mau saya tekankan adalah Alkitab sendiri tidak pernah menyatakan bahwa mujizat tidak akan pernah terjadi lagi gitu loh. Mujizat tidak akan ada lagi. Sudah selesai ketika Alkitab sudah selesai dikanonkan, tidak akan ada lagi mujizat. Atau ketika para rasul mati, maka tidak akan ada lagi karunia-karunia mujizat. Nah Alkitab nggak pernah menyampaikan hal itu sebenarnya. Sebagai contoh ya, kita lihat dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Apa tuh, Brother? Nah, ini ayat yang sering dipergunakan untuk menekankan ya. Ayat ini dipergunakan sebagai landasan untuk menekankan bahwa mujizat sudah nggak ada lagi. Karunia-karunia mujizat sudah nggak ada lagi. Karunia kesembuhan. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ya seperti nubuat, karunia-karunia mujizat, ya karunia-karunia roh itu juga ya tafsirannya. Iya, dianggap sudah tidak akan ada lagi. Karena apa? Yang sempurna itu tiba. Yang sempurna itu tiba dipahami dalam pengertian apa? Kanon. Jadi ketika Alkitab sudah selesai dari Kejadian sampai Wahyu, ya sudah selesai. Nggak ada lagi mujizat, nggak ada lagi karunia-karunia mujizat, karunia-karunia kesembuhan. Ketika Alkitab sudah dikanonkan, sudah nggak ada lagi. Atau ketika para rasul mati, sudah selesai, nggak ada mujizat lagi. Nah benarkah demikian? Apakah tafsiran itu benar? Apakah ayat ini mengatakan demikian? Tentu tidak. Nah jawabannya di ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Muka dengan muka ini berbicara tentang apa? Kedatangan Tuhan yang kali kedua. Yang sempurna. Ketika yang sempurna itu tiba. Terkait dengan apa kedatangan Tuhan yang kali kedua? Nah ketika Tuhan sudah datang kali kedua, memang semuanya ini akan sirna, semuanya akan lenyap. Kita nggak butuh lagi nubuatan, Bang. Kita nggak perlu lagi karunia-karunia mujizat. Jadi sorry brother, jadi dengan kata lain brother mau memberitahukan bahwa ketika kita membaca Alkitab harus whole package gitu ya? Ya, whole konteks ya. Ya nggak boleh melepaskan teks dari konteks. Ya kita harus melihat konteksnya. Jadi yang sempurna itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua gitu loh. Itu dari sisi teologisnya. Bagus. Jadi Alkitab sendiri tidak pernah menekankan bahwa mujizat tidak akan ada lagi. Ya. Nah, selanjutnya sebagai anak-anak Tuhan seharusnya bagaimana kita menyikapi masalah mujizat? Tadi dari penjelasan brother, kita teredukasi lah istilahnya. Kita jadi belajar bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita harus whole konteks. Jadi nggak satu ayat kita comot gitu. Ya nggak boleh. Istilahnya kan orang kalau di gereja itu ayatia. Hafalnya ayat banyak tapi nggak keseluruhan, nggak alkitabiah. Sehingga menimbulkan salah tafsir tadi itu Bang ya, Abang tanya ke dia. Jadi kita harus clearkan terlebih dahulu dengan pemirsa yang ada di rumah bahwa apakah mujizat masih ada dalam penjelasan brother tadi? Ya, kita setuju mujizat itu masih ada. Nah, brother ada penjelasan lanjutan nggak? Terkait dengan hal ini? Ya, jadi tadi kita sudah singgung secara teologis ya. Nah sekarang kita mau singgung masalah bagaimana kita sebagai orang percaya memandang mujizat. Nah ini menjadi penting supaya kita bisa dengan dewasa menyikapi masalah atau persoalan hidup kita. Terkait dengan sakit yang sedang kita alami. Misalnya kita sakit nih. Boleh nggak kita minta mujizat? Boleh nggak kita meminta kesembuhan? Ya boleh banget. Bagaimana dengan pendeta? Kan sudah dewasa secara iman, dewasa secara rohani. Ya nggak ada yang salah dengan meminta mujizat. Apakah kita dianggap jadi kekanak-kanakan rohani hanya karena kita minta mujizat? Loh, Rasul Paulus saja 2 Korintus 12. Di sana disaksikan, ditegaskan bahwa seorang rasul yang hebat ini meminta supaya Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Karena dia mengalami satu penyakit, ya kita nggak tahu sakitnya apa karena debatable sifatnya, apa yang dialaminya pada waktu itu. Tetapi dia sakit. Dan di dalam sakitnya itu dia meratap. Dia memohon supaya Tuhan itu menyembuhkan dia dari sakitnya. 3 kali dia
Duri berdoa. dalam daging itu. Iya. Dalam daging kan? Betul, 3 kali dia berdoa, tetapi nggak kunjung dijawab oleh Tuhan. Apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi nyata. Di saat aku lemah, aku kuat. Itu dia. Ya kan? Bagaimana kita menunjukkan kedewasaan rohani kita, kesetiaan kita, cinta kita saat kita sedang ada dalam keadaan seperti itu. Jadi saat kita sedang ada dalam masalah, Bang, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dan seakan-akan Tuhan tidak tolong kita, bahkan Tuhan tidak tolong kita, sebenarnya ini kesempatan mahal bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dengan kita tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak ada masalah bagi kita kalau kita nggak disembuhkan. Karena mujizat terbesar itu bukan sakit kita sembuh, atau kita mengalami pertolongan secara jasmani atau secara fisik, tetapi ketika rohani kita diubahkan dari hari ke hari. Untuk itu pergumulan utama kita adalah Tuhan selamatkan karakterku. Tuhan selamatkan karakterku. Setuju. Tuhan tidak sembuhkan kita dari sakit kita. Betul. Tapi lewat sakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan menyelamatkan karakter kita. Tuhan menyembuhkan, memulihkan karakter kita, kehidupan kita. Kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah itu justru yang menjadi berkat utama yang harus kita perkarakan dalam kehidupan kita? Menarik, brother. Waktu Petrus mengatakan begini. Nah, ini juga salah satu ayat yang nggak jarang disalahpahami. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini ayat yang sering dipergunakan di gereja, bahkan di kalangan orang percaya bahwa dengan bilur-bilurnya engkau pasti sembuh. Ya. Itu sebenarnya konteksnya tentang apa? Bukan sakit penyakit. Bukan terkait dengan sakit jasmani. Jadi kesembuhan sakit jiwa. Iya, lebih kepada jiwa sebenarnya, pemulihan karakter. Karena dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa itu menghancurkan moralitas kita sebagai ciptaan Allah. Nah, dikatakan dalam ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa. Ini masalah dosa, bukan masalah sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oh, kalau begitu Bapak Pendeta nggak percaya dong dengan mujizat. Ini bukan masalah nggak percaya mujizat. Ini masalah kita salah memahami konteks. Ya mari kita menempatkan segala sesuatu sesuai dengan konteksnya. Ya kan? Ya sering kita ini ya, misalnya kalau ngobrol konteksnya apa, lalu ada teman kita yang nimbrung, tapi keluar dari konteks kita. Kamu nggak memahami konteksnya sih. Kamu pahami dulu konteksnya. Nah, Alkitab juga sama. Apalagi konteks Alkitab itu jelas sekali ketika menyampaikan sesuatu ada konteks yang sedang dipercakapkan. Nah, konteks yang sedang dipercakapkan ini masalah dosa. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menyelesaikan masalah dosa, memulihkan keadaan kita yang sudah hancur dengan mati di kayu salib. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami sebagai orang percaya. Ada nyamuk, Bang. Makanya aku gini tadi. Iya. Oke, terus? Brother, sebelum lebih lanjut, aku sedikit mau mundur, kita lihat case di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab, jemaat mula-mula misalnya contohnya. Ya. Misalnya jemaat Roma. Ya. Waduh, mereka itu nggak dapat mujizat, brother. Iya. Kita ingat cerita bagaimana jemaat Roma itu sampai ada keluar bahasa kamu lebih dari pemenang. Ini pun digunakan untuk dengan tidak sesuai menunjukkan konteks, mujizat sesuai dengan tidak sesuai dengan konteks yang berada tadi ajaran yang tadi berada sampaikan. Ya, Roma 8. Kemudian kita lihat ya, jemaat mula-mula ini mereka dikejar-kejar, dibunuh, mereka diadu dengan singa, mereka dibakar hidup-hidup, mereka dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Mungkin pada saat itu mereka akan bertanya, di mana mujizat Tuhan? Ya. Sementara kita di konteks sekarang ini baru sakit flu aja udah, mana mujizatmu Tuhan? Iya. Itu satu hal yang perlu kita jelaskan ke jemaat bahwa mujizat Tuhan itu bahwa Tuhan itu tidak hanya bekerja kepada kita dalam bentuk mujizat. Ya. Tapi ada satu kata yang menarik, brother. Ada providensia Allah di sana. Iya, ada pemeliharaan Allah. Nanti brother jelaskan setelah ini. Bang Boy udah gatal mulutnya mau nanya ke brother. Bang, nanti abang sampaikanlah statement abang atau pertanyaan abang di segmen terakhir nanti. Setelah ini, nanti brother akan jelaskan bagaimana providensia dan mujizat Allah, brother. Ya.
Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari tadi kita sudah bicara tentang mujizat, tapi kita belum memberitahu ke jemaat atau orang percaya yang ada di rumah, mujizat itu sebetulnya dari mana sih asalnya, brother? Nah, kalau dalam bahasa Yunani mujizat itu semeion ya, brother. Semeion, oke. Artinya tanda atau penunjuk arah kan. Ya, Yohanes sering mempercakapkan mujizat dalam pengertian itu. Semeion. Jadi mujizat itu bukan yang terutama, bukan menu utama kan Kesembuhan sebetulnya. fisik. Kesembuhan fisik dalam hal ini. Jadi mujizat itu sebagai penunjuk arah menuju kepada Yesus sebetulnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Betul sekali. Nah, brother, kita kan sering dengar atau fenomena ini sering terjadi ya. Bahkan sampai ada yang membuat ya katakanlah semacam atraksi tentang kuasa Allah. Oh, demonstrasi kuasa Allah. Demonstrasi kuasa Allah. Atau bisa dibilang KKR misalnya. Ya. Dari semantiknya saja, dari kata kebaktian, kebangunan, rohani. Kan yang harusnya dibangunkan rohaninya. Iya. Tapi tidak jarang kita temukan yang dibangun itu bukan rohaninya, Ya. tapi lahirianya yang dibangun. Ya. Padahal kebaktian, kebangunan rohani. Ya. Harusnya kan rohaninya kan yang Ya. dibangun. Betul. Tapi fokus utamanya jadi melebar atau apa namanya meleset gitu, brother. Ya. Jadi kelahiriannya, yang miskin jadi kaya, Ya. yang nggak punya jodoh jadi punya jodoh, yang nggak punya rumah jadi punya rumah, Ya. yang sakit jadi sembuh. Itu semua Tuhan pelihara, pasti Tuhan pelihara kok, Ya. ya kan, brother. Tapi bukan itu fokus utamanya. Ya. Itu pemikiran-pemikiran yang menurut aku harusnya kita ajarkan kepada jemaat. Ya. Bahwa mujizat itu, ya Tuhan menghendaki memberikan mujizat kepada kita. Tuhan juga mau kok memberikan mujizat. Ya. Tapi jangan itu utamanya gitu. Ya, menjadi fokusnya. Jangan itu jadi orientasinya. fokusnya ya kan. Jangan jadi disorientasi. Disorientasi. Sama kayak aku misalnya percaya ke brother kan. Ya. Brother, aku percaya sama brother. Ah. Aku cinta sama brother. Aku mengasihi brother. Iya. Tapi aku fokuskan tau nggak apa? Apa? Uang. Kalau bisa aku minta. Iya. Jadi cintanya hanya dalam konteks itu. Cintanya karena mau ini, brother. Iya. Mau berkatnya gitu, brother. Iya. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Jangan percaya sampai kita kepada Tuhan menginginkan begitu. Tuhan itu dalam pengertian itu. Tuhan, aku mengasihimu. Nah. Aku menyayangimu Tuhan. Tapi maunya kasih aku mobil Tuhan, kasih aku rumah, Iya. kasih aku kekayaan. Iya. Itu salah. Iya. Itu bukan fokus utama kita terhadap mujizat gitu. Iya. brother. Nah, itu sebenarnya Sorry, brother. Sebelum Nah. brother lanjut, Iya. Bang Boyin udah gatal mood. Abang mau ngomong apa, Bang? Iya. Sorry, ini kunci brother aku balikin. Gimana? Gimana, Bang? Boyin. Nah, masalahnya menarik mengenai mujizat ini kan. Iya. Pada waktu bangsa Israel itu kan sebenarnya mereka sudah mengalami mujizat dan melihat langsung mujizat. Oh iya benar. Tapi- tiang awan, tiang api, Iya, tiang awan, tiang api, air dari batu air, baru ya. keluar. Ternyata- Tapi mereka ternyata tidak dewasa. Mujizat yang mereka alami itu tidak membuat mereka otomatis, Iya, otomatis dewasa. Dan Ah. ada beberapa 10 orang yang datang kepada Yesus kan, 10 orang. Pada waktu itu. sakit Oh, 10 orang ya. kusta. Iya, iya. iya. Nah, yang datang itu cuma satu. Semua sembuh, tapi yang datang itu cuma satu. Wah. Wah, ngeri. Ini good information. Ngeri. Jadi menurutku Aku harus standing applause buat Abang. maksudnya menurutku begini, orang sangat menilai tentang mujizat. Sebetulnya kita bernapas itu pun adalah mujizat. Oke. Iya kan? Oke, siap. Jadi orang berpikir bahwa mujizat itu harus spektakuler. Tapi sebenarnya yang terkecil sendiri pun kita tidak sadar ya kan. Ya, kita harus itu harus bagaimana menghargai setiap bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita masih sehat sampai sekarang ini, bisa bernafas, bisa melakukan segala sesuatu sampai saat ini, semuanya berjalan dengan baik ya. Itu bentuk dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Dengan kita. kata lain begini, brother ya, sebelum brother tambahkan, bahwa orientasi mujizat itu goalnya sebetulnya kan keselamatan jiwa Jiwa. kita Ya. kan Oke. sebetulnya. Ya, betul. Goalnya itu sebenarnya keselamatan jiwa, Ya. bukan yang sifatnya lahiriah dan jasmani kan. Iya, betul sekali. Itu goalnya Ya. sebetulnya. Bagaimana brother Ya. bisa menambahkan? Kalau kita melihat Yohanes pasal yang ke-6 ya, ayat 26, dikatakan demikian nih. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya dari Ini konteks sebelumnya,
Tuhan Yesus memberikan 5.000 Ya. orang dengan makan roti kan? Ya, Roti, 5 roti dan Baru ini 2 ikan. Mereka kejar-kejar Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Ya, Baru keluar statement setelah ini. mereka melihat performing Tuhan kita, ya kan jadi tertarik sekali. Ya, Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus, tapi mengikuti Tuhan Yesus itu dengan motivasi yang salah. Hanya dalam konteks yang tadi itu loh. Aku menginginkan dia supaya keinginan aku terpenuhi, kebutuhan aku terpenuhi. Kan miris sekali rasanya kalau hanya untuk itu kita mengikut Tuhan Yesus. Nggak salah sih, ya kan? Tadi ya, punya keinginan, punya kebutuhan, lalu kita mintakan kepada Tuhan. Nggak salah. Tapi bukan hanya sekedar itu fokus utama kita ketika kita mau ikut Tuhan Yesus. Jadi semeion tadi ya, tanda. Tuhan memberikan tanda untuk kita tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah Mesias yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia yang harus kita ikuti. Nah, Tuhan ingin kita mengikuti dia dalam pengertian supaya kita mengenal pribadinya dan mengikuti teladan hidupnya. Itu sebenarnya bentuk dari keinginan kita atau komitmen kita dalam percaya atau mengasihi Tuhan kita. Supaya kita bisa menjadi seperti dia. Nah begini, kalau kita minta mujizat, kita berdoa supaya kita disembuhkan oleh Tuhan, lalu tidak dipenuhi apa yang kita mintakan, apa yang kita inginkan, lalu tidak terjadi mujizat. Tidak terjadi mujizat bukan berarti mujizat tidak ada. Aku sudah 10 tahun mengalami sakit ini nggak sembuh-sembuh. Nah, tidak ada. Banyak uang keluar. Gimana nih Tuhan? Itu dia. Gimana, Brother? Itu dia. Tidak ada mujizat bukan berarti tidak terjadi mujizat dalam kehidupan kita bukan berarti tidak ada mujizat. Coba diulang lagi, Brother. Tidak terjadi mujizat bukan berarti mujizat tidak ada. Wah, udah nggak ada lagi mujizat. Mujizat sudah selesai kayaknya ini. Ada bahkan yang sampai marah sama Tuhan. Iya, sampai marah sama Tuhan, kesal sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, bahkan pada akhirnya seperti tadi itu, meninggalkan Tuhan. Nah, itu kan sesuatu yang terlalu jauh sebenarnya. Karena begini, makanya tadi kan kita tekankan penting untuk kita memahami mujizat itu dengan benar. Supaya kita nggak salah ya dalam kita menjalani kehidupan kita. Supaya kita nggak gampang kecewa atau putus asa atau hilang harapan. Karena begini, karena yang ngatur kita itu kan Tuhan, bukan kita. Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus kita pahami betul. Yang berkuasa atas hidup kita itu Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berhak untuk mengatur. Jadi Tuhan yang berhak untuk menjawab atau tidak kebutuhan kita, keinginan kita, atau permintaan kita. Bukan kita. Masalahnya kita mau jadi Tuhan, Brother. Itu dia. Ya kan, kita yang mengukur Tuhan, kita yang mendefinisikan Tuhan, itu masalahnya. Seakan-akan Tuhan tidak berkuasa kalau apa yang kita minta tidak dipenuhi. Kan jadi nggak baik, jadi nggak pas, jadi nggak tepat. Nah, ini tidak boleh. Jadi nggak kata lain kita harus menyadari posisi kita. Iya. Kita ini ciptaan. Iya. Bahwa yang menguasai hidup kita, kalau Alkitab katakan bahwa engkau telah lunas dibayar dan telah dibeli. Iya. Maka kita tidak punya hak lagi atas hidup ini kan? Iya. Hak atas hidup kita itu punya Tuhan, biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya. Nah, kalau kita percaya akan hal itu dan kita tahu bahwa Tuhan berhak untuk menguasai hidup kita, berhak untuk menuntun hidup kita, atau mau apapun ya. Ya udah, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Amen. Sampai pada titik mujizat tidak terjadi pun kita harus terima gitu loh. Tapi jangan jadi simpulkan bahwa mujizat tidak ada hanya karena mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang mengatur kita. Waktu Tuhan Yesus kali pertama datang pun, pertanyaannya, apakah semua orang mengalami mujizat? Apakah semua orang yang sakit itu didatangi Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan? Tentu tidak. Ya kan? Nah, ini menjadi sebuah pelajaran yang mahal bagi setiap kita. Tambah lagi tadi pengalaman bangsa Israel. Kurang mujizat apa? Apakah mujizat menjadi tolak ukur bagi kita untuk kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Ternyata mereka itu gak jarang gagal mengasihi Tuhan, gak jarang gagal untuk taat kepada Tuhan. Iya ya. Bahkan tegar tengkuk atau keras kepala. Keras kepala. Tapi brother, kayak udah mau habis segmen kita. Itu dia.
Tapi Itu dia. sebelum selesai segmen kita ini, saya ingin kita bertiga untuk memberikan semacam wejangan kepada jemaat di rumah atau Ya. saudara-saudara di rumah. Dari saya terlebih dahulu bahwa orientasi daripada mujizat itu tadi ya aku sampaikan bahwa bukanlah untuk kepentingan kita sebetulnya. Ya. Orientasinya adalah untuk kepentingan keselamatan kita, bukan untuk yang lahiriah. Ya. Jadi isu utama itu bukan seperti yang brother sampaikan sering yang kita suka sharing. Bukan disembuhkan atau tidak disembuhkan, diberkati atau tidak diberkati, punya jodoh atau tidak punya jodoh, punya uang atau nggak punya uang. Bukan itu isu utamanya. Tapi isu utamanya itu adalah bagaimana kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Karakter kita diselamatkan Disembuhkan oleh Tuhan. Buat, Dipulihkan oleh Tuhan. buat apa kita disembuhkan lahiriah kita tapi kita tidak selamat? Secara batiniah jiwa kita Iya kan? hilang ya. Sembuh kita dari penyakit tapi kita Iya. nggak selamat. Ya. Ya, lebih baik aku nggak sembuh dari penyakitku, tapi aku diselamatkan. oleh Iya. Tuhan. Itu lebih penting. Gitu. Dari aku sih begitu, Bro. Ya. Dari Bro gimana? Ya, kita belajarlah untuk percaya bahwa mujizat itu masih ada dan tidak ada yang salah dengan kita meminta mujizat. Tapi belajarlah untuk tetap setia, percaya dan mengasihi Tuhan sekalipun mujizatnya tidak dinyatakan. Amin. Kalau tidak terjadi mujizat bukan berarti mujizat tidak ada. Serahkan semuanya kepada Tuhan karena Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Terakhir, Bang Boin. Kalau menurut saya sih bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan karakter dosa kita Ya, untuk menjadi anak-anak Allah yang sempurna. amin. Itu menurut saya. Itu yang paling penting. Iya, itu yang Oke, paling penting. mantap. Paten. Tuhan memberkati kita semua. God bless you all.